Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai GSP berikut dengan contoh-contohnya. Sebagai latihan, teman-teman dapat download materinya yang sudah saya siapkan, linknya di description di video ini. Silakan di-download dan kita akan bahas bersama-sama. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi ketika saya upload video-video selanjutnya. Silakan juga di-share ke teman-teman yang lain atau ke siapapun yang ingin belajar CATIA secara gratis. Oke, kita lanjut ke Q6, define invoke object Q6. Q5 nya boleh di hide, ini di hide. Oke, nah di Q6 apa yang akan kita pelajari? Di Q6 kita akan belajar bagaimana caranya membuat poin. Contoh, di sini ada poin C, di sini ada plan A, maka kita bisa membuat poin 1 ini. Bagaimana cara membuat poin 1? Nah teman-teman, di sini di kelompok wireframe paling kiri sendiri itu ada yang namanya poin. Kita lihat pola pembuatannya, cukup klik 2 kali. Nah teman-teman bisa lihat pola pembuatannya adalah poin type-nya point on plan, berarti poin yang berada di atas plan. Plannya mana? Adalah plan A ini. Jaraknya berapa? 50 dan 100. Di sini adalah kita bicaranya adalah vektor ya teman-teman, bukan koordinat. Beda ya. Artinya di sini dari titik poin C itu ke arah horizontal jaraknya 100, kemudian ke arah vertikal jaraknya 50. Ini adalah vektor, hanya menunjukkan arah ke vertikal dan horizontal. Sedangkan kalau kita mau melihat koordinat dari poin ini, itu dilihat dari absolute point. Kita bisa gunakan measure item, klik measure item. Nah teman-teman boleh cek poin ini. Nah ini adalah koordinatnya, yaitu X sekian, Y sekian, Z sekian. Ini adalah koordinat dari si poin tersebut. Nah sedangkan yang kita buat tadi itu adalah vektor atau jarak dari poin C ke poin tersebut, ke poin 1 ini adalah vertikal 50, horizontalnya 100. Seperti itu ya. Tolong pengertian ini diingat baik-baik karena banyak dari teman-teman yang keliru pengertiannya. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke Q7, define invoke object Q7. Q6 di hide. Oke, fit all in. Nah teman-teman, di Q7 ini kita membuat poin dengan pola yang lain. Nah contohnya di sini ada sebuah curve warna kuning ini, ada poin F yang warna cyan, maka kita bisa membuat poin 2 di sini. Nah teman-teman perhatikan bagaimana cara pembuatannya. Klik 2 kali di poin 2, maka teman-teman akan lihat pola pembuatannya. Nah pola pembuatannya adalah menggunakan poin type-nya adalah point on curve ya teman-teman. Ini adalah pola-pola untuk membuat poin, banyak sekali ya. Salah satunya adalah point on curve. Jadi kita bisa membuat poin di dalam curve dengan jarak tertentu ya. Contohnya di sini adalah jaraknya 50, optionnya adalah geodesic, maka di sini ada keterangannya 50 G, artinya 50 geodesic. Itu jaraknya 50 dari poin F ya, arahnya ke sini sampailah di sini. Teman-teman di sini ada 2 option, ada geodesic, ada Euclidean. Sekarang kita akan buat satu lagi poin dengan jarak yang sama 50, tapi kita gunakan optionnya adalah Euclidean. Nanti teman-teman akan lihat perbedaannya seperti apa.
Oke, baik teman-teman, kita akan lakukan lagi membuat poin dengan cara yang sama, point on curve dengan jarak yang sama, namun kita menggunakan option yang berbeda. Kita akan menggunakan optionnya adalah Euclidean. Yang pertama sudah kita buat menggunakan geodesic. Oke, teman-teman boleh klik point. Point type-nya teman-teman bisa gunakan point on curve. Curve-nya mana? Curve-nya adalah ini, klik curve-nya. Kemudian teman-teman reference point-nya bagian bawah sini. Teman-teman kita akan start dari point F. Klik point-nya. Nah, arahnya ke kanan, dibalik. Klik ke kanan atau di reverse ya. Kemudian jaraknya teman-teman 50. Oh, di sini kita menggunakan distance on curve ya. Kita gunakan distance on curve, jaraknya adalah 50. Masukkan angka 50 lengthnya. Optionnya diganti, geodesic diganti Euclidean. Nah, teman-teman perhatikan, di sini tidak ada 50G-nya ya. Kalau geodesic itu ada 50G. Nah, kalau Euclidean itu adalah polos, tidak ada apa-apanya. Seperti itu, salah satu pembedanya ya. Kemudian preview, maka kita mendapatkan satu poin lagi di sini. Ingat, yang pertama ini adalah poin yang menggunakan Euclidean geodesic, jaraknya 50 dari poin yang sama startnya. Kemudian poin yang kedua kita lihat sama, jaraknya 50, startnya dari poin yang sama, tetapi dia lebih jauh ya. Di sini ada selisih, kalau kita cek selisihnya itu ada 5,641 mm. Jauh sekali bedanya. Nah, ini pentingnya teman-teman untuk memperhatikan optionnya ketika kita membuat point on curve. Ya, di sini pengertiannya kalau kita menggunakan geodesic itu artinya bahwa poin yang kita buat itu adalah poin yang mengikuti kontur dari si curve-nya ini, maka dia akan melengkung. Otomatis dia akan lebih pendek ya. Jaraknya 50, tapi dia mengikuti konturnya si curve ini, maka dia akan menjadi lebih pendek. Seperti itu. Nah, kalau yang satunya, poin yang menggunakan option Euclidean, dia akan menjadi lebih panjang. Kenapa? Karena yang diukur adalah jarak stretch atau jarak lurus dari poin ini ke poin jaraknya 50 ini. Seperti itu, maka dia akan bisa menjadi lebih jauh. Nah, mohon ini teman-teman menjadi perhatian supaya nanti jangan keliru. Poin yang kita butuhkan adalah Euclidean atau geodesic. Karena ini nanti kalau teman-teman salah pilih option, itu nanti hasilnya bisa berbeda. Ya, tolong diingat-ingat. Oke, baik, kita lanjut ke Q8. Define in work object Q8. Q7-nya boleh di-hide. Ya, teman-teman boleh di fit all in untuk mendapatkan hasil yang maksimal ke batas layar. Kita lihat di sini ada dua poin, ada poin D dan ada poin E. Maka kita bisa membuat poin 3. Ya, teman-teman boleh klik 2 kali. Pola pembuatannya adalah point type-nya adalah between. Ya, jadi di antara 2 poin, maka kita bisa membuat poin di tengah-tengahnya. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan rasio di sini ya, teman-teman. Kalau rasionya 0,75 berarti 0,75 itu dari poin 1 ke sini, startnya ya. Kita juga bisa balik reverse direction, misalkan klik saja atau reverse direction, startnya dari poin 2. Ya, yang dihitung itu adalah 0,75 dari si startnya ya, start pointnya. Seperti itu, maka 0,705-nya ada di sini. Kalau teman-teman kasih 0,5 artinya dia akan berada di tengah-tengah, atau teman-teman juga bisa langsung klik middle point ya. Klik middle point, maka automatically dia akan rasionya 0,5. Seperti itu. Ya, ini mudah sekali untuk membuat point between. Ketika kita sudah mempunyai 2 poin, maka kita bisa membuat poin di tengah-tengahnya. Sangat berbeda jauh pola pembuatannya ketika kita berada di sketch. Di pelajaran yang lalu-lalu kita sudah belajar bagaimana membuat elemen di sketch itu sangat mudah. Tetapi ketika kita masuk ke 3 dimensi,
tentu bicaranya lain, ya seperti ini. Karena kita bicara dengan koordinat. Oke, kita lanjut ke Q9. Define in the work object Q9, Q8-nya di hide. Nah, ini juga salah satu untuk membuat poin. Misalkan ada sebuah circle, kita juga bisa automatically langsung membuat centernya, poin 4 di sini. Pola pembuatannya tentu dengan menggunakan circle, sphere, atau ellipse center. Ya, klik di circle-nya, maka kita akan langsung mendapatkan poin di tengah-tengahnya. Mudah sekali. Kita lanjut ke Q10. Define in work object Q10, Q9-nya di hide. Klik fit all in, maka kita akan mendapatkan ini. Apa yang kita pelajari di Q10? Nah, teman-teman, ini adalah cara membuat poin yang lain, yaitu dengan menggunakan koordinat. Nah, teman-teman, boleh diklik 2 kali. Poin 5 itu adalah menggunakan koordinat. Jaraknya x0, y0, z0. Ya, x0, y0, z0 itu adalah di absolute point atau 0-nya dari si Katia ini. Ya, x0, y0, z0 itu adalah di poin 5. Kita juga bisa membuat poin 6 kita dengan mengisi koordinat-koordinatnya. Ya, untuk membuat poin 6 polanya, teman-teman boleh klik 2 kali, maka akan langsung muncul seperti ini. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah ke arah X-nya 100, ke arah Y 200, dan ke arah Z 300. Seperti itu. Dari mana startnya? Dari absolute point tentunya, dari 00 sini ya. Ini selalu dari 00 absolute. Oke, maka kita akan mendapatkan poin 6. Ya, teman-teman, untuk membuat koordinat poin, tentu hanya tinggal klik poin, kemudian gunakan koordinat, tinggal masukkan value-nya ke arah X berapa, ke arah Y berapa, dan ke arah Z. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya, agar teman-teman selalu mendapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.